Jakwi Radar ketemu lagi di Top News 10 berita teratas Radar Tegal TV bersama saya Nia Andok Ceplok. Berikut berita selengkapnya. Jakwi Radar, sejumlah bangunan yang berada di wilayah Desa Karangmangu, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal mengalami kerusakan ringan hingga berat. Hal itu menyusul terjangan angin kencang yang melanda di wilayah itu pada Rabu 12 Oktober siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Markas PMI Kabupaten Tegal Sunarto mengatakan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hujan deras melanda wilayah itu. Tak lama berselang, tiba-tiba angin bertiup cukup kencang hingga merusak rumah, toko, dan fasilitas umum di RT 13, 14, dan 16 RW 04. Jakwi Radar, sejumlah bangunan yang berada di wilayah Desa Karangmangu, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal mengalami kerusakan ringan hingga berat. Hal itu menyusul terjangan angin kencang yang melanda wilayah itu pada hari Rabu 12 Oktober siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Markas PMI Kabupaten Tegal Sunarto mengatakan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat hujan deras melanda wilayah itu. Tak lama berselang, tiba-tiba angin bertiup cukup kencang hingga merusak rumah, toko, dan fasilitas umum di RT 13, 14, dan 16 RW 4. Menurut Sunarto, dari hasil asesmen yang dilakukan, pihaknya menyebutkan jumlah kerusakan sebanyak 15 bangunan. Itu terdiri dari 11 rumah warga, 1 toko, dan 3 fasilitas umum. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Sejak beberapa tahun lamanya, masyarakat Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang mempercayai adanya mitos bahwa seseorang tidak akan menjabat kepala desa untuk kali kedua setelah menjabat yang pertama. Hal itu telah dibuktikan oleh beberapa kepala desa sebelumnya, begitu mencalonkan kembali mengalami kegagalan dan faktanya setelah mencalonkan lagi tidak terpilih alias kalah. Namun saat ini, Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang mencatat sejarah baru. Bahkan ada yang mengatakan dengan terpilihnya kembali Sutrisno sebagai kepala desa untuk periode kedua dalam kontestasi Pilkades serentak telah mematahkan mitos yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Jakwi Radar, sejak beberapa tahun lamanya masyarakat Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang mempercayai adanya mitos bahwa seseorang tidak akan menjabat kepala desa untuk 2 kali. Hal itu telah dibuktikan oleh beberapa kepala desa sebelumnya, begitu mencalonkan kembali mengalami kegagalan dan faktanya setelah mencalonkan lagi tidak terpilih alias kalah. Namun saat ini Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang mencatat sejarah baru. Bahkan ada yang mengatakan dengan terpilihnya kembali Sutrisno sebagai kepala desa untuk periode kedua dalam kontestasi Pilkades serentak telah mematahkan mitos yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Calon kepala desa Pegundan terpilih Sutrisno menyampaikan, tidak ada mitos. Mitos itu mendahului kehendak Yang Maha Kuasa. Menurutnya, pernyataan tidak ada kades 2 kali hanya bahasa untuk menjatuhkan incumbent untuk kontestasi Pilkades. Sebab saat ini terbukti dirinya bisa memenangkan Pilkades untuk kedua kalinya. Sutrisno juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Pegundan dan mengatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan warga Desa Pegundan. Saya kira tidak ada mitos. Mitos adalah mendahului kehendak Yang Maha Kuasa. Sebab dalam proses pelaksanaan Pilkades sebelumnya tidak ada bahasa mitos kades 2 kali. Itu hanya bahasa untuk menjatuhkan incumbent dalam proses pelaksanaan Pilkades yang terjadi pada 9 Oktober. Menurutnya, ia hanya ingin mengukir sejarah baru, bukan mematahkan mitos. Sejarah baru Desa Pegundan yang lebih baik lagi, yaitu Pegundan yang harum, harmonis, aman, ramah, unggul, dan makmur. Sementara itu, Jakwi Radar, tokoh agama Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Kyai Juhawir menyampaikan Allah telah menentukan bahwa kepala desa 2 kali baru terjadi kali ini. Sebelumnya dari kepala desa ke kepala desa berikutnya belum ada. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juhawir meminta kepada masyarakat agar terkait mitos perlu dicermati.
perkataan-perkataan yang belum pasti untuk tidak dibesar-besarkan. Disampaikan pula Pilkades Desa Pegundan yang dilaksanakan secara serentak bersama 10 desa lainnya di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Pemalang. Calon nomor urut 1 Sutrisno memperoleh suara 4.125 suara, sedangkan lawannya Heri Priyo dengan nomor urut 2 memperoleh 2.981 suara, sehingga Pilkades Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ini dimenangkan oleh Sutrisno yang merupakan calon incumbent. M. Ridwan, Radar Tegal TV. Hujan deras yang turun Senin 10 Oktober 2022 sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang telah mengakibatkan longsor dan merobohkan rumah milik Suimah di RT 2 RW 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bantar Bolang, Pemalang. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jakwiradar hujan deras yang turun hari Senin 10 Oktober 2022 sejak pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang telah mengakibatkan longsor dan merobohkan rumah milik Suimah di RT 2 RW 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bantar Bolang, Pemalang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bantar Bolang Mujahidin menyatakan longsor merobohkan rumah bagian samping hingga depan milik Suimah sepanjang 9 meter dengan ketinggian 3 meter lebih. Akibatnya beberapa barang berharga diantaranya mobil pick-up, motor Supra, dan sepeda ontel ringsek tertimpa tembok. Mujahidin mengatakan pasca kejadian warga berdatangan untuk membantu mengevakuasi mobil dan sepeda motor serta membersihkan puing-puing reruntuhan. Namun karena atapnya menggunakan baja ringan, warga sangat hati-hati dalam membantu membersihkan rumah tersebut. Atapnya memakai baja ringan sehingga perlu memadamkan listrik terlebih dahulu dan harus ekstra hati-hati. Bangunan tembok yang menggunakan cor beton mengakibatkan proses evakuasi mobil dan barang lainnya yang tertimpa menjadi agak lama. Warga yang membantu terpaksa harus memotong tulang besi cor yang terpendam di dalam tembok untuk mempermudah mengangkat mobil pick-up warna putih yang tertindih tembok. Bersyukur berkat bantuan warga secara gotong royong, mobil bisa dipindahkan meskipun dengan kondisi rusak berat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Muhammad Ridwan, Radar Tegal TV. Seorang perempuan berinisial SS 25 tahun bersama rekan prianya IR 29 tahun terpaksa diamankan jajaran Satreskrim Polres Tegal Kota. Mereka disangka telah mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu atau LC di salah satu karaoke di Kota Tegal. Jakwiradar seorang perempuan berinisial SS 25 tahun bersama rekan prianya IR berusia 29 tahun terpaksa diamankan jajaran Satreskrim Polres Tegal Kota. Mereka disangka telah mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu di salah satu karaoke di Kota Tegal. Kapolres Tegal Kota AKBP Ahmad Hidayat saat menggelar konferensi pers hari Rabu 12 Oktober 2022 mengatakan pengungkapan kasus itu bermula setelah pihaknya menerima laporan adanya tempat hiburan malam karaoke yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu. Selanjutnya petugas mendatangi TKP dan mengamankan tersangka. Menurut Kapolres, setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, diketahui korban memang masih di bawah umur. Hal itu diketahui dari akta kelahiran milik korban. Adapun modus yang digunakan diduga kuat pelaku sengaja merekrut korban untuk kemudian dipekerjakan sebagai pemandu lagu di salah satu karaoke. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 88 Junto 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Sementara dalam gelar konferensi pers, Polres Kota Tegal juga merilis 15 kasus lainnya, diantaranya penipuan, penggelapan, curanmor, dan pencabulan. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Jalan di pusat Kota Tegal saat ini tengah dilakukan pengaspalan. Aspal yang digunakan berkualitas PG82 atau berjenis Stone Matrix Aspal atau SMA yang setara dengan bahan yang digunakan di sirkuit Mandalika.
Jack Wiradar, jalan di pusat kota Tegal saat ini tengah dilakukan pengaspalan. Aspal yang digunakan berkualifikasi PG82 yang setara dengan bahan yang digunakan di sirkuit Mandalika. Pengaspalan sendiri telah dimulai sejak Minggu 9 Oktober 2022 lalu. Saat ini tersisa beberapa ruas jalan yang belum diaspal. Kepala DUPR Kota Tegal, Sugianto, mengatakan sesuai dengan permintaan Wali Kota Dedion Supriyono, pihaknya melakukan pengaspalan pada jalan di sekitar alun-alun dengan aspal jenis yang biasanya digunakan untuk sirkuit. Kualifikasinya PG82 dan berjenis SMA sehingga lapisan permukaannya khusus dan lebih halus. Menurut Sugianto, dengan pengaspalan menggunakan bahan khusus tersebut diharapkan bisa memfasilitasi para pecinta olahraga rekreasi misalnya sepatu roda dan lainnya. Sementara itu, salah satu warga, Zaki, menyambut baik pengaspalan jalan di sekitar alun-alun Kota Tegal. Dia berharap aspal baru tersebut akan membuat alun-alun terlihat lebih bagus. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Seorang pemuda berinisial R 30 tahun kini harus berurusan dengan jajaran Satreskrim Polres Tegal Kota. Pasalnya, dirinya yang merupakan buruh harian lepas itu disangka telah mencabuli anak yang masih di bawah umur. Bahkan, dirinya tidak segan mengancam akan menyebarluaskan video rekaman saat mencabuli korban. Itu dilakukannya untuk mendapatkan uang dari korban. Jack Wiradar, seorang pemuda berinisial R 30 tahun kini harus berurusan dengan jajaran Satreskrim Polres Tegal Kota. Pasalnya dirinya yang merupakan buruh harian lepas itu disangka telah mencabuli anak yang masih di bawah umur. Bahkan dirinya tidak segan mengancam akan menyebarluaskan video rekaman saat mencabuli korban. Itu dilakukannya untuk mendapatkan uang dari korban. Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat saat menggelar pers konferensi Rabu 12 Oktober 2022 mengatakan, awalnya korban bercerita kepada orang tuanya jika telah diperlakukan tidak senonoh oleh pelaku. Selanjutnya orang tua korban langsung melaporkan kejadian itu ke Satreskrim. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi. Selanjutnya tersangka langsung diamankan. Menurut Kapolres, perbuatan cabul tersangka dilakukan sejak Oktober 2021 hingga Maret 2022 di sebuah rumah di Kota Tegal. Adapun modus yang digunakan tersangka yakni dengan sengaja berbuat cabul dengan korban yang masih di bawah umur dan merekamnya. Dalam perkara itu pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya baju dan pakaian dalam milik korban serta barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya pelaku diancam dengan pasal 81 ayat 1 Jo, pasal 76D dan pasal 82 ayat 1 Jo, pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Pengurus Persatuan Guru Swasta Indonesia atau PGSI beraudiensi dengan Komisi 1 DPRD Kota Tegal pada Kamis 13 Oktober 2022. Mereka meminta agar alokasi anggaran bantuan honorarium yang digelontorkan dari pemerintah kota Pemkot ditambah dari yang selama ini mereka terima lantaran kenaikan harga BBM juga memicu naiknya kebutuhan pokok. Jack Wiradar, pengurus Persatuan Guru Swasta Indonesia atau PGSI, beraudiensi dengan Komisi 1 DPRD Kota Tegal pada Kamis 13 Oktober 2022. Mereka meminta agar alokasi anggaran bantuan honorarium yang digelontorkan dari pemerintah kota ditambah dari yang selama ini mereka terima lantaran kenaikan harga BBM juga memicu naiknya kebutuhan pokok. Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 1, Ketua PGSI Kota Tegal Krisdianto mengatakan, saat ini jumlah total guru swasta yang menjadi anggota sebanyak 1.801. Mereka terdiri atas guru penerima sertifikasi, bantuan honor Pemkot, diterima PPPK, dan lainnya. Menurut Krisdianto, sebelumnya Pemkot mengalokasikan anggaran Rp175.000 per orang per bulan dengan pencarian setiap triwulan. Kemudian pada 2021 bantuan dari Pemkot dinaikkan menjadi Rp500.000 pencairan 3 bulan sekali. Krisdianto juga menambahkan, saat ini masih ada guru swasta yang mendapatkan honor dari sekolah sangat tidak layak. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi. Menanggapi itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal Edi Suripno mengungkapkan, bantuan kesejahteraan untuk guru swasta sudah dinaikkan dari Rp175.000 menjadi Rp500.000 per bulan pada 2021 lalu. Sehingga permintaan kenaikan masih akan dibahas secara internal. Selanjutnya, kata Edi,
terkait dengan boleh dan tidaknya guru swasta yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi menerima bantuan dari Pemkot akan dibahas. Kemudian pihaknya akan mengundang Yayasan Pengelola Pendidikan. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Museum Semedo di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat melihat secara langsung penemuan sisa manusia purba, fosil flora fauna, dan berbagai artefak batu serta artefak tulang yang berusia sekitar jutaan tahun. Jaguradar Museum Semedo di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat melihat secara langsung penemuan sisa manusia purba, fosil flora fauna, dan berbagai artefak batu serta artefak tulang yang berusia sekitar jutaan tahun. Direktur Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Irini Dewi Wanti, mengatakan untuk pengelolaan Museum Semedo ini akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum, Museum dan Cagar Budaya Dijen Kebudayaan Kemendikbudristek, termasuk pengelolaan tiketnya. Rencananya, museum akan dibuka setiap hari mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, untuk jumlah pengunjung nanti akan diatur, tujuannya supaya tidak berdesak-desakan. Untuk pengunjung dengan jumlah banyak atau kelompok diminta agar berkoordinasi lebih dulu dengan pengelola. Pembatasan tidak saya kira, tapi pengaturan lebih tepatnya. Kelompok atau perorangan boleh langsung? Sebenarnya mungkin kalau nantinya ke depannya misalnya ada grup gitu kan, pastinya jauh-jauh sebelum hari kan sudah disampaikan kepada pengelola. Jadi kalau misalnya nanti Pak Kadisdik nih mengerahkan anak-anak sekolah di Kabupaten Tegal ke museum ini, pasti konfirmasi sebelumnya, jadi sehingga kita lakukan pengaturan untuk kunjungan. Dia menjelaskan, meski Museum Semedo dikelola oleh pemerintah pusat, namun untuk akses jalan masih dibebankan kepada Pemkab Tegal, termasuk lahan parkirnya. Sementara Bupati Tegal Umi Aziza mengaku jika lahan parkir sudah disiapkan, sedangkan untuk akses jalan, pihaknya akan berupaya maksimal supaya ada perbaikan. Dalam kesempatan itu, Bupati Umi juga mengapresiasi kebijakan Kemendikbudristek yang telah menghadirkan Museum Situs Semedo sebagai pusat informasi, kepurbakalaan dan penelitian arkeologi sekaligus pelestarian kawasan cagar budaya Semedo. Kegiatan pada pagi hari ini adalah soft launching Situs Semedo, dan saya mewakili seluruh jajaran pemerintah juga masyarakat Kabupaten Tegal menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, juga seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, selain menjadi destinasi wisata edukasi unggulan Kabupaten Tegal, keberadaan Museum Semedo ini juga menjadi peluang bagi warga Semedo dan sekitarnya untuk mendorong peningkatan perekonomian setempat melalui aktivitas seni budayanya sebagai sektor pendukung eksistensi situs Semedo. Yeri Novelli, Radar Tegal TV. Pawai Rolasan kembali digelar malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Tegal pada Jumat 7 Oktober 2022 malam. Tidak hanya pawai obor, sejumlah peserta juga menampilkan sejumlah keunikan. Jaguradar, pawai Rolasan kembali digelar malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Kota Tegal hari Jumat 7 Oktober 2022 malam. Tidak hanya pawai obor, sejumlah peserta juga menampilkan sejumlah keunikan. Di antaranya aksi teatrikal Bilal bin Habah ditimpa batu hingga setan yang dibelenggu pasung serta memamerkan replika Al-Quran, Ka'bah, masjid, serta lainnya. Suasana semakin semarak lantaran dimeriahkan penampilan drum band dan juga pertunjukan lainnya. Ribuan warga dari berbagai wilayah pun memadati rute jalan yang menjadi rute pawai Rolasan Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Wajar saja kegiatan itu sempat vakum karena pandemi COVID-19. Inspektorat Imam Badarudin yang mewakili Kota Tegal, Dedion Supriyono, saat melepas peserta pawai mengatakan kegiatan itu menjadi agenda tahunan yang bisa dikemas sebagai wisata religi. Dengan begitu akan menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk datang ke Kota Bahari. Imam juga mengajak masyarakat untuk senantiasa meneladani Rasulullah, sebab saat ini tidak sedikit umat yang mulai melenceng dari ajaran Islam. Imam berharap kegiatan itu harus dijaga dan dinamis ke arah kemajuan. Itu semua dilakukan demi menyemarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Atap sejumlah rumah yang berlokasi di RT 1 RW 3
dan RT 4 RW 10, Kelurahan Kecamatan Margadana, Kota Tegal beterbangan. Itu menyusul hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut pada Sabtu 8 Oktober 2022 sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jakwiradar, atap sejumlah rumah yang berlokasi di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 10 Kelurahan Kecamatan Margadana, Kota Tegal beterbangan. Hal itu terjadi menyusul hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut pada Sabtu 8 Oktober 2022 sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan peristiwa bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Tidak lama berselang, angin bertiup cukup kencang hingga menerbangkan atap rumah yang berada di 2 RT. Dari data sementara sedikitnya ada 9 rumah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. 4 rumah di RT 1 RW 3 dan 5 lainnya di RT 4 RW 10. Salah satu pemilik rumah yang mengalami kerusakan, Maiwan, mengatakan sore itu dirinya sedang berada di minimarket untuk berbelanja kebutuhan. Tiba-tiba angin kencang melanda saat hujan turun. Menurut Maiwan, pihak dari BPBD, mereka bergotong royong menurunkan genting karena khawatir jatuh dan menimpa warga. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian itu. Namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Demikian Jakwiradar untuk Top News 10 minggu ini. 10 berita terpopuler versi Radar Tegal TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Saya Niandok Ceplok. Sampai jumpa.